Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi belanja dan beban. Pemateri yang pertama, menganalisis transaksi akuntansi belanja satgas dan akuntansi belanja desa atau kelurahan. Yang kedua, melakukan pencatatan akuntansi belanja satgas dan akuntansi belanja desa atau kelurahan. Materi yang pertama tentang perbedaan belanja dan beban. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja. Yang keempat, pencatatan akuntansi beban dan belanja. Dari beberapa submateri di atas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan belanja dan beban. Beban diukur dan diakui dengan basis akrual. Yang kedua, merupakan unsur pembentuk LO. Yang ketiga, kode rekening 9. Sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis kas. Yang kedua, merupakan unsur pembentuk LRA. Yang ketiga, kode rekening 5. Sedangkan pihak-pihak yang terkait ada 4. Yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, kuasa BUD. Sekarang, yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja. Beban. Yang pertama, ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Sedangkan belanja ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Yang keempat, pencatatan akuntansi beban dan belanja. Yang pertama, pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Yang kedua, pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan akuntansi beban dan belanja modal. Yang keempat, pencatatan beban dan pegawai hibah dan bansos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Mekanisme pembayarannya ada 2. Yang pertama, LS. Yang kedua, UP atau TU atau GU. Yang pertama, mekanisme LS. Contohnya, beban pegawai dan tunjangan. Tanggal pencatatannya diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbul kewajiban Pemda. Sedangkan pajak dibayar oleh BUD. Jurnal standarnya yang pertama, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Yang pertama, jurnal LO dan neraca. Uraiannya yang didapat beban gaji pokok yang dikredit RKPPKD. Jurnal pemotong PPh, uraiannya RKPPKD dan utang PPh 21. Jurnal RA-nya, belanja gaji pokok dan perubahan saldo. Yang kedua, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan neracanya, yaitu pada saat pencairan SP2D atau saat bendahara menerima transfer. Uraiannya adalah kas di bendahara pengeluaran dan RKPPKD. Sedangkan pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran, uraiannya adalah beban gaji pokok dan kas di bendahara pengeluaran. Jurnal pemotong PPh-nya, uraiannya adalah kas di bendahara pengeluaran dan utang PPh 21. Sedangkan jurnal RLA-nya, yaitu uraiannya belanja gaji pokok dan perubahan saldo. Yang kedua, yaitu mekanisme UP atau TU atau GU, contohnya honorarium. Tanggal pencatatannya yaitu pada saat di saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan pajaknya dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD. Ada 2. Yang pertama, jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan neracanya, uraiannya beban uang lembur dan kas di bendahara pengeluaran. Jurnal pemotong PPh, yaitu kas di bendahara pengeluaran dan utang PPh 21. Jurnal LRA-nya, uraiannya adalah belanja uang lembur dan perubahan saldo. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.